saum itu diperuntukkan untuk orang yang beriman. Iman itu adalah sesuatu yang berulang-ulang gitu. Ya, dilatih terus diperbaiki, makanya ada al-imanu yajidu wa yanqus gitu ya, naik turun. Nah, ini juga sama iman itu kan yakin. Nah, inilah menjadi sumber bahwa keyakinan itu nanti akan menghasilkan energi dan kekuatan. Sehingga disinilah kenapa iman itu menjadi sesuatu yang dasar, ya, yang pokok, karena dari sinilah berangkatnya orang-orang yang tidak mempunyai keyakinan, ya, tentang saum itu, baik itu dari sisi perintahnya, dari sisi faedahnya, manfaatnya dan sebagainya, gitu ya, dia tidak akan kuat menjalani saum. Begitu pula yang tadi saya sampaikan bahwa iman itu adalah sesuatu yang diulang-ulang. Tingkatan yakin yang paling tinggi apa, Cung? Tingkatan yakin yang paling tinggi. Bapak-bapak, tingkatan yakin yang paling tinggi. Ada 3 tingkatan yakin. Ibu-ibu dulu. Ngacung kan sebutkan. Siapa? Ibu-ibu dulu ya. Ini bapak-bapak karena ibu baru bapak. Iman. Bisa disebutkan? Yakin, aku yakin, Ainul yakin. Betul nggak? Kurang tepat. Yang paling tinggi. Ainul yakin. Iya bapak-bapak. Banget betul. Ilmul yakin, hakul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Mana Ustaz? Mana dari sana Naira? Nah, poinnya adalah bahwa sekali lagi yang menjadi fondasinya itu keimanan. Makanya inilah yang harus kita perkuat, begitu ya, keimanan kita ini. Dan dari sana pula bahwa kita meyakini segala firman Allah, ya, termasuk ada hadis Rasulullah SAW, ya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Allah SWT telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Di bulan itu pintu-pintu langit akan dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Di mana itu setan-setan akan diikat. Di bulan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh telah terhalang. Ini kita yakin, ya, dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sehingga dengannya kita muncul pemahaman, ya, dari ilmu yakin. Insya Allah proses ini adalah proses ilmu yakin. Kita mempunyai pemahaman betul tentang, termasuk tadi Ustaz menyampaikan, sehingga dengannya menjadi hakul yakin. Dan dari hakul yakin itulah nanti akan muncul energi dan kekuatan untuk kita melaksanakan saum. Berikutnya kita mengenal ada otak, gitu ya. Kita ini punya otak, ya, ma'rifatul insan. Salah satunya kita mengenal diri kita, otak. Ada salah satu bagian namanya hipotalamus di otak kita, di mana itu menjadi pusat lapar, haus dan syahwat. Nah, ini yang akan berbanding lurus dengan nafsu, ya. Nafsu kan ada 2, ya. Dalam kelompok kita itu, ya, ada takwa, ada fujur. Yang fujur itu nanti ke bawahnya adalah nafsu. Apabila ini tidak ditekan, gitu ya, tidak dikendalikan, maka nanti nafsunya yang akan mengendalikan, menguasai. Nah, salah satu hal untuk menekan terhadap hawa nafsu kita itu adalah dengan berniat. Makanya inilah kerja otak kita. Bagaimana dari niat itu kemudian nanti dia niat saum. Itu dia mempunyai energi. Makanya salah satu rukun dari saum itu adalah dengan wajibnya berniat sebelum fajar. Itu kan kalau Ustaz, aku saya salah menjadi bahaya. Nah, kenapa niat ini menjadi satu hal yang wajib? Begitu. Karena dari sanalah muncul energi. Kita ini mempunyai otak yang tadi kamus itu ada otak kiri, ada otak kanan. Ya, otak kiri itu di sana kita niat itu adalah menjadi sebuah afirmasi. Ya, afirmasi kita mengafirmasi tentang saum kita seperti apa. Salah satunya dengan niat. Kemudian otak kanan kita bayangkan, kita visualisasi.
kemudian dari sana anggota badan kita itu kemudian akan mengikuti dengan apa yang kita lihatkan, dengan apa yang kita yakini tadi. Nah, sehingga dari sana bagaimana pentingnya kita untuk melakukannya, ya seperti itu. Jadi kekuatan awalnya dari sana, kita memperkuat keimanan, bahkan salah satunya adalah dengan bergembira menghadapi atau menyambut bulan Ramadan ini. Insya Allah itu akan menguatkan, akan turun hormon-hormon endorfin di dalam tubuh kita, endorfin, oksitosin, ya. Kemudian apa? Yang itu akan berpengaruh terhadap tubuh kita itu dalam bentuk hormon kebahagiaan, sehingga sehat yang akan terjadi. Beda dengan takut. Jadi kalau takut yang munculnya adalah hormon apa tuh? Ada yang tegak. Epinefrin, adrenalin, makanya disebutnya kan dengan memasuk adrenalin itu karena akan tensi darah jadi naik, degup jantung jadi naik, gitu. Itu adalah hormon yang mengakibatkan hal yang negatif, sehingga yang muncul adalah hal-hal yang negatif pula. Nah, ini yang harus kita hindari. Begitu. Makanya berbahagialah kita untuk menyambut bulan Ramadan ini, dan dengannya maka insya Allah hormon-hormon dalam tubuh kita yang keluar adalah hormon-hormon yang positif, yang menyehatkan tubuh kita. Bapak Ibu semuanya, bulan sahur itu tentunya menyehatkan kita. Saya ingin menyampaikan, kita mau waktunya sudah terbatas ya. Jadi ada langsung aja deh. Indahnya Islam, gitu ya. Allah SWT membuat sebuah ajaran, dan kemudian risalah itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini dikonfirmasi oleh seorang ilmuwan orang Muslim, ya, dia orang Jepang. Pertama itu namanya Christian de Duve, tahun 1960-an. Yang kedua adalah Yoshinori Usui, di mana beliau ini seorang ilmuwan yang mendapatkan hadiah Nobel. Begitu. Apa temuannya? Hadiah Nobel internasional, Bu, tidak ecek-ecek begitu ya. Apa yang ditemukannya? Beliau menemukan teori autofagi. Autofagi itu adalah kecerdasan alami tubuh kita, di mana sel-sel yang sehat itu memakan sel-sel yang rusak, gitu ya. Regenerasi atau bisa jadi detoksifikasi. Kalau detoksi itu racun yang ininya. Kalau ini bukan racun, tetapi sel-sel yang rusak, gitu ya. Ada bibit penyakit sebagainya yang mungkin muncul di dalam tubuh itu dimakan oleh sel-sel yang sehat, begitu. Tetapi apa caranya? Itu si usus itu harus mengalami pelaparan. Jadi lapar, ya, dalam sekian jam, ya. Ukuran ininya 16 jam, gitu ya. 16 jam, di mana ini kita mau menyampaikan teori yang mengkonfirmasi sehingga kita lebih yakin, Bu. Jadi kita bahagia selalu hidupnya di sini. Kita aku gitu, lapar, kita bisa ngopi, kita bisa ngerokok, dan sebagainya. Tidak seperti itu, ya. Tetapi dengan pemahaman ini, insya Allah kita akan lebih kuat bahwa di dalam tubuh kita itu terjadi namanya autofagi, yaitu dengan saum, di mana ini prosesnya. Nah, ini sel yang cacat, sel yang rusak, ya, itu kemudian patogen, virus, bakteri, jamur, parasit, bentukan protein yang salah atau cacat, ya, itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah bagian yang namanya lisosom dengan enzim tertentu, kemudian diproses, ya, sehingga menjadi kembali bagus, kembali baik lagi. Nah, itulah autofagi. Tapi syaratnya apa? Syaratnya yaitu harus dengan proses saum itu tadi, ya. Adaptasi terhadap kelaparan. Nah, ini manfaatnya itu, ya. Ada manfaat dari autofagi. Adaptasi terhadap kelaparan, pembersihan diri dari dalam sel, kemudian menekan tumor. Makanya di barat itu sudah ada salah satu terapi check-up ya, kanker atau tumor itu dengan water terapi namanya. Jadi dia tidak makan karbohidrat, tidak makan zat-zat nutrisi yang lain kecuali air begitu. Tetapi dengan proses autofagi ini, ya, terjadi si sel-sel itu dimakan kembali oleh sel-sel yang sehat begitu, yang baik. Kemudian tubuh mangsa yang sudah dibuahi, akhirnya antigen yang masukkan respon imun, kemudian menjadi banyak umur. Ini yang autofagi. Ini kenapa saya sampaikan, ini adalah untuk menambah pengetahuan kita bahwa
indahnya Islam yang sudah punya syariat saum yang dikonfirmasi oleh ilmuwan dalam bentuk seperti ini. Kita berbahagia alhamdulillah. Tapi syaratnya apa? Pertama, tidak diproduksi insulin. Nah ini tentunya insulin itu adalah zat enzim ya, yang bekerja di pankreas itu untuk mengolah ya karbohidrat tertentu kemudian jadi tenaga. Makanya yang pankreasnya rusak itu dia mengidap penyakit robot. Lihat, betul diabetes mellitus ya melitus. Kemudian tingginya kadar glukagon ya, kemudian terjadi produksi hormon pertumbuhan yang meningkat. Kemudian kadar lemak turun. Nah ini yang terjadi. Ini syaratnya itu makanya yang baik itu adalah mengurangi karbohidrat supaya tadi produksi insulinnya tidak diproduksi begitu. Nah itu ya salah satu tambahan pemahamannya bahwa kita ini harus mempunyai keyakinan yang lebih, karena kita sudah tahu bahwa proses tubuh di dalam seluruh kita itu sungguh luar biasa. Sekarang saya sampaikan ke tips bagaimana tetap bugar dan produktif. Pertama, seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa yang harus diperhatikan, jadi prinsipnya kita itu adalah mengganti pola makan, gitu ya. Yang tadinya makan 3 kali, pagi, siang, kemudian malam atau sore, ini menjadi 2 kali antara pagi sahur dengan buka sahur atau di maghrib. Nah inilah yang harus kita perhatikan. Jangan sampai karena dalam waktu 1 sampai 5 hari tubuh kita itu mengalami adaptasi. Ya makanya kalau yang kecuali yang sudah biasa, makanya kita di Sya'ban itu disunahkan untuk sahur dan Rasulullah SAW lebih banyak sahur di bulan Sya'ban daripada bulan lain. Itu karena untuk menyiapkan tubuh kita ini dari adaptasi itu. Nah kalau tidak, itu yang terjadi adalah di 1 minggu awal itu tubuh kita ini malah mengalami penyesuaian. Sehingga kalau ada reaksi tertentu gitu ya, yang punya emah mungkin kambuh mana gitu ya, jadi beri kalau sarapan disuri bisa gitu. Nah itu begitulah Bu. Kalau saya mau begitu. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah enggak. Nah itu ada tipsnya ya, bagaimana supaya tidak seperti itu. Nah jadi apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah kalau polanya kan sudah jelas, gitu ya. Kita itu harus melaksanakan sahur itu di waktu subuh, begitu ya. Waktu sebelum subuh yang sehat. Kalau udah subuh udah nggak bisa sahur ya, batal. Nah kemudian malam hari gitu ya. Nah walaupun malam hari juga ini jangan sampai terlalu malam makannya begitu. Karena salah satu hal yang harus perhatikan, tidak boleh sekarang baru makan setengah jam kemudiannya langsung tibrang. Itu yang bahaya Bu, Pak. Kenapa demikian? Karena kondisi kita tidur itu tubuh kita itu istirahat, ya khusus istirahat begitu. Kalau di dalam ususnya masih banyak nasi, nanti bangun tidur muntah. Apalagi makannya segala macam, balas dendam gitu ya. Dari pagi udah dipikirkan harus mengganti gitu dengan masalahnya itu harus perhatikan. Jadi antara makan dengan tidur itu minimal 1 jam atau 2 jam idealnya. Jangan sampai sekarang makan langsung kemudian tidur, itu bahaya. Nah kemudian yang harus perhatikan juga adalah jenis makanannya. Ya, selain pola tadi udah ada perubahan, kemudian jenis makanan yang kita harus atur di dalam sahur ini, ya terutama dalam saat sahur, terutama dulu, ini yang menjadi kita kuat atau lebih lama dari rasa lapar itu, gitu ya, atau kuat rendah gitu ya, yaitu konsumsilah serat dan protein, ya jadi diperbanyak itu. Kemudian cukup minum air, ya. Kemudian makan secukupnya agar nyaman untuk beraktivitas. Kemudian hindari
garam dan manis-manis termasuk kafein. Begitu, karena garam itu apalagi goreng-gorengan nanti akan cepat haus, Pak. Cobian Pak, ya. Ambil buat semuanya teh manis pas sahur teh. Sanes suara gitu. Itu malah yang ada cepat haus gitu. Kopi termasuk, tapi kalau emang kopinya udah nyambung gitu ya, kalau tidak kopi jadi masalah ya diatur gitu ya. Karena kadang-kadang orang lebih kuat tidak makan daripada tidak ngopi begitu ya. Seperti itu. Nah ini harus karena ada salah satu efek kafein itu juga sama mempercepat rasa haus dan lapar juga termasuk. Nah saat berbuka ini juga harus diperhatikan. Jadi tidak boleh langsung makan berat. Kalau sudah lihat tadinya langsung makan begitu. Nah itu kaidahnya yang secara kesehatan dan dicontohkan juga oleh Rasul tidak demikian. Yang baik itu kasih jeda setengah jam, ya, dari iftar, ya, dari berbuka. Ya jadi yang kalau bisa mah buah-buahan, makanya Rasulullah SAW korma gitu ya, karena yang banyaknya kan sangat korma gitu ya. Nah kalau di kita nggak ada korma nggak apa-apa, pisang gitu ya, semangka, jeruk juga nggak apa-apa. Ibu hilangkan sebuah mitos, lamun nang hasil-hasil kita bakal menyebabkan lupa dari ibu. Anu leres sebelum makan itu makan buah dulu gitu. Kenapa demikian? Pertama dari sisi mencerna, buah itu lebih apa ya, lebih lama dicernanya daripada nasi gitu. Sehingga kalau nanti buah di belakang sebagai dicebut biasa gitu ya, itu akan lebih lama dicernanya. Jadi yang bagus itu makan buah dulu, ya. Dan ini testimoni diri saya sendiri. Saya ini punya mah kronis ya, karena pola hidup di keluarga, ibu juga punya mah gitu ya. Mungkin bukan keturunan tapi mah itu, ya, tidak ada mah keturunan kecuali di keturunan asma itu keturunan. Kalau mah enggak, mah itu biasanya dari pola yang biasa di keluarganya minum kopi, pedes-pedesan dan santan, nah itu akan jadi kebiasaan dan jadi sama-sama terserah. Saya termasuk yang mengalami itu. Terapi saya adalah sebelum makan pagi-pagi. Jadi yang dikonsumsi itu adalah buah-buahan. Ada jeruk-jeruk, ada jambu-jambu, ya. Walaupun untuk beberapa hari awal emang merebok, gitu ya. Tetapi itu terapi, begitu. Termasuk air lemon, masuk, gitu ya. Nah kalau bagusnya air lemon kalau mau ditambah gula jangan gula bisa jengol apa itu termasuk yang anti terhadap gula pasir ya, gula putih. Beliau itu sangat anti kalau kita mendengarkan ceramah-ceramah beliau. Jadi kalau mau pakai pemanis pakailah gula aren ya, atau gula Jawa atau gula yang lain gitu ya, gula kurma misalnya apa, asal jangan gula putih kita seperti itu. Nah itu bisa. Jadi poinnya kita sebelum makan itu kita harus mengkonsumsi dulu. Nah termasuk di dalam buka sahur. Makanya Rasulullah disunahkan kurma yang ganjil 1, 3, 5 atau 7 gitu ya. Kalau 15 di luar kita ngomong sahur. Nah itu adalah tuntutannya seperti itu dan dari sisi kesehatan betul sekali. Kasih jeda 30 menit lah. Makanya kita buka iftar, sholat dulu begitu ya. Kecuali di event-event tertentu ya enggak apa sih kalau sekali 2 kali ya bukan berarti haram, enggak ya, boleh, tetapi kebiasaannya jangan seperti itu gitu ya. Sekarang lagi pengajian apa yang mau langsung mau dipilih sholat berjamaah karena terus kayak gitu aku nanti kalau bukan akan aku yang mau tujuh sholat apa itu mah gitu ya, nah itu sesuatu yang ini. Tetapi kebiasaan mulanya kita itu buah dulu kemudian jeda dulu sengaja. Setelah itu baru. Nah kemudian ini juga sama bahwa jenis makanannya itu harus selektif juga begitu ya. Untuk ini bisa manis-manis, tapi yang mempunyai penyakit gula ya, diabetes mellitus itu tidak boleh terlalu banyak konsumsi yang mengandung gula, termasuk kolak-kolak gitu ya, itu harus dikontrol juga kadar gulanya. Ya, kalau di bawah 250 mungkin bisa dikonsumsi. Nah, kemudian hindari makanan berlemak tinggi, ya ini juga sama, berlemak berminyak itu yang akan menjadi kembung di perut, ya di lambung itu akan pernah, gitu sehingga yang ada dalam musuh dengan asam lambungnya yang ke bawah, gitu ya, asam lambung tinggi
Sehingga pas muntah itu, kalau muntah itu jadi kecut, ya, kecut dan pahit begitu. Hasil, masalah kecut ya, karena Jawi. Mulai dengan makan ringan dan air untuk membantu tubuh beradaptasi setelah seharian berpuasa. Makan dalam porsi yang cukup untuk menghindari rasa tidak nyaman dan menyediakan energi. Kemudian konsumsi makanan bernutrisi seimbang yang mengandung protein, serat dan karbohidrat kompleks. Nah ini satu lagi, hidrasi. Ya, hidrasi itu minum air. Ya, minum air itu sangat penting. Kenapa demikian? Karena 60% tubuh kita itu adalah air. Ya, sehingga asupan hidrasi ini harus cukup, tidak boleh terjadi dehidrasi. Ya, ada pola 2-4-2. Ya, jadi 2 gelas waktu sahur, 4 gelas waktu buka dan sebelum tidur, gitu ya. 2 lagi apa ya? Ini aja lah, langsung jadwal minumnya 1 gelas setelah bangun tidur. Nah jadi 100 buka ulun teh langsung ya, pengen makan HP gitu. Malah dia teman minuman beda. Jadi minum, dan ini yang sangat-sangat menjadi sebuah terapi. Jadi, nah termasuk juga musola ini rahasia ya, buat kita aja. Jadi sebelum gosok gigi, tapi air sahur gosok gigi pengen sampai sahurnya itu jangan gosok gigi dulu, jadi minum air dulu pas bangun teh, gitu ya. Kenapa demikian? Karena di saliva kita, di air udang, di bahan udang itu ada bakteri-bakteri. Nah, disebutnya bakteri saya itu bakteri baik disebutnya apa? Lah, ya kalau pernah bilang bakteri baik, makanya kan ada bakteri jahat, probiotik, probiotik ya disebutnya. Nah itu yang nanti akan menjadi antioksidan, betul yang disebut akan menjadi antioksidan bereaksi dengan di usus itu ketika sebagai hasil dari tidur kita. Makanya jangan dulu sikat gigi, dimasukkan dulu ke usus kita dengan minum segelas air putih, ya. Siapa ya? Ini ikhtiar kan gitu. Lanjut dulu, 2 sebelum makan sahur, ya. Jadi 2 gelas sebelum makan sahur. Salah. 1 gelas setelah bangun tidur, 1 gelas sebelum makan sahur, 1 gelas setelah makan sahur, 1 gelas saat berbuka puasa, 1 gelas sebelum makan berbuka puasa, 1 gelas setelah makan atau sebelum tidur. Nah ini ya, jadi harus terminimal 16, harus terpenuhi. Kalau bangun tidur menjelang imsak, ya setelah makan. Nah ini yang harus diperhatikan. Kemudian satu lagi aktivitas fisik, jadi nusuk olahraga dianjurkannya sebelum buka puasa 30 sampai 1 jam. Ya, pulang kena poe, mohon pada semangat, gitu ya, jogging gitu. Enggak, bakal dehidrasi tadi. Bisa gitu ya, tidak kita nyampe yang udah biasa. Intinya kaidahnya atau aturan itunya 30 sampai 1 jam sebelum berbuka puasa. Kemudian pola tidur, nah ini ya, pola tidur itu ya ini harus diatur supaya tidak kesiangan bangun, gitu ya. Pas kita buka sahur begitu, sehingga tidak boleh begadang. Ya, dan Rasulullah SAW kebiasaan tidur itu setelah isya, gitu ya, setelah isya. Kemudian bangun lebih awal. Nah, ini mengelola stres dan keseimbangan emosi. Inilah yang kita lakukan. Bahwa aktivitas ibadah kita sebelum Ramadan itulah yang akan meningkatkan terhadap emosi kita, akan lebih tenang, begitu ya, lebih tenang, begitu. Walaupun kamu lebaran kayak pikiran kemana, cahaya seperti itu stres ya, itu harus mengelola, begitu ya. Keseimbangan emosi. Artinya ini bisa kita dapatkan dengan melakukan ibadah tilawahnya. Ya, kalau tadi Ustaz 10 juz katanya sehari, insyaallah gitu ya. 2 juz, 3 juz ya, alhamdulillah gitu ya. Minimal 1 juz ya, Bu. Niatkan ya 1 juz minimal per hari. Tapi yang itu biasa 3 juz cuma ada 1 juz.
keturunan insyaallah. Menjaga pola pikir positif, mengatur pola yang baik, pola pikir yang menyenangkan. Nah, ya. Termasuk juga melakukan raweh yang mulai tadi bersama sedekah ya. Sedekah di bulan Ramadan itu akan lebih. Dan poin yang menjadi perhatiannya ketika kita menghendaki bahwa bulan Ramadan tahun ini lebih baik daripada bulan Ramadan tahun yang lalu, maka sedekah kita yang biasanya 1 kali maka sekarang menjadi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Begitu ya tadi. Sholat tahajudnya juga, sholat tarawihnya juga begitu. Ya sholat duhanya, kemudian apa lagi? Sholat obat, sholat witir, manis kemudian dengan mulai kemudian apa namanya? Ya sedekahnya, tilawah Qur'annya dan sebagainya. Dan itulah insyaallah yang akan mengkondisikan jiwa dan pikir kita menuju kesehatan dan sebagainya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terbatasan kemampuan abdi bila menyampaikan seri ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah ajakan saya terutama kepada diri saya sendiri, marilah kita berafirmasi ya. Afirmasi itu kita membisikkan kepada diri kita sendiri ya. Jadi urang teh kanu diri teh dipikat cinta urang yang teh ulah ayo we tak pernah dilarui wal jasadi Kamani bin Wiharno Al-Madun Al-Fatihah begitu ya, sehingga nanti akan muncul energi. Kemudian afirmasikan apa yang kita inginkan termasuk untuk soal ini ya. Kemudian realnya kita cintai diri ini untuk sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, maka perawatlah diri kita ya, yang perlu dicukur gitu ya, kuku dipotong secara berkala gitu lagi untuk sepanjang hari itu tidak mencintai diri sendiri bu. Dari satu sisi itu akan menyebabkan penyakit gitu ya, termasuk ya tadi personal hygiene ya. Personal hygiene itu dari mulai kebersihan rambut, gigi dan mulut gitu ya, kuku gitu ya, ya termasuk performa kita gitu ya. Itu adalah sebagai bentuk syukur, bukan untuk pamer-pamer kepada yang lain gitu ya. Kalau ibu-ibu yang untuk suaminya beribadah ini luar biasa. Itulah yang kita harapkan, kita harus lagi kita perjuangkan dan kita jadikan kebiasaan dalam hidup kita sehari-hari. Dan jadi sekali lagi marilah kita afirmasi, visualisasi apa yang dibuat goal setting ya. Afirmasi visualisasi itu di goal setting. Abi Ramadan ayeuna pada khatam Quran 3 kali kan gitu ya. Salat tahajud tiap malam. Ibu-ibu biasanya terus apa namanya sedekah berapa kali ya, mendidik anak bagaimana sebagainya, silakan itu ditulis gitu ya, divisualisasikan sebagai bentuk kerja otak kiri dan otak kanan kita, dan itu insyaallah terbukti bu, daripada kita berlewat begitu saja. Abi terus mempost beberapa hal tentang impian, saya afirmasikan dan saya tulis gitu ya, dibikin clippingnya, dibuat gitu ya, madu mobil. Padahal secara syariat waktu itu ketika membuat goal setting itu tujuannya tidak memungkinkan gitu ya, tetapi dengan berjalan waktu alhamdulillah terbukti kok sok kemudian ya kayak untuk abdi gitu ya, supaya berbagi sedekah begitu ya. Terima kasih atas penonton. Terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW dan pikiran Nabi Najila. Mudah-mudahan ibu bapak sekalian yang mudah. Tutup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.